Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Eka Putri dengan NIM 245210557. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teknologi bioproses tentang perancangan bioreaktor. Di sini ada dua kasus. Kita mulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu parameter dan kondisi awalnya sudah diketahui di soal, yaitu ada MuMax, ada KS, ada KD, ada YXS, ada MuG, MuP, terus ada kondisi awal substrat saat 0 jam, ada kondisi biomasa saat 0 jam juga, sama ada kondisi produk saat 0 jam. Persamaan kinetika yang saya gunakan yaitu adalah yang pertama ada persamaan Rx dengan rumus MuG dikali S, terus ada persamaan Rs dengan rumus min 1 per Yx per S dikali Rx. Selanjutnya ada rumus RP-nya yaitu mu P dikali X. Nah, di perhitungan iterasi pertama saat T-nya sama dengan 0 jam, menggunakan metode manual itu saya dapatkan 0,1970 per jam. Mu P-nya itu 0,0197 per jam, Rx-nya 0,01970 gram per liter jam, terus Rs-nya itu adalah min 0,04925 gram per liter jam, dan Rp-nya itu adalah 0,00197 gram per liter jam. Nah, saat T-nya itu 0,1 jam didapatkan si substratnya itu adalah sebesar 39,99507 gram per liter. Terus biomasanya itu adalah 0,10197 gram per liter. Sama produknya itu adalah 0,00020 gram per liter. Nah, ini tuh sudah sesuai sama si Excelnya tadi ini. si substratnya si biomasa sama produknya itu adalah kondisi awalnya yang sudah diketahui di soal. Selanjutnya mencari mu G. Mu G itu rumusnya adalah mu max dikali S per KS plus S min KD. Terus mencari mu P-nya, mencari Rx-nya, mencari Rs, sama mencari si Rp-nya. Nah, di sini eh saya menggunakan interval waktu itu adalah 0,1 jam. Nah, ini profil dari pertumbuhan batch kultur kineticsnya. Dapat dilihat bahwa kurva dari si warna oranye ini, si substratnya itu adalah, si substratnya terhadap waktu itu adalah cenderung semakin menurun. Jadi semakin lama waktunya itu keberadaan substratnya makin menurun. Nah, kalau si keberadaan biomasanya itu adalah semakin lama waktunya itu keberadaan biomasanya itu semakin meningkat. Kalau misalnya si produknya itu semakin lama waktunya juga produknya akan semakin meningkat. Nah, kesimpulannya itu eh, mulai dari T0 jam, ada T3 jam, T6 jam, T9 jam, T12 jam, T15 jam, T18 jam, sama T20 jam itu. Yang di T20 jam itu kita dapatkan substratnya 27,89753. Si biomasanya itu ada 4,94099. Produknya itu ada 0,48410. Yang ini. Yang ini. Nih. Kenapa si substratnya 0? Karena si substratnya itu kan sudah dimakan habis, sudah terkonsumsi mulai dari waktunya itu di 0,4 di waktu 4,7 jam itu si substratnya sudah habis. Nah, tuh. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B-nya. Bagian B itu kita diminta untuk menghitung produktivitasnya. Atau ya, menghitung produktivitasnya. Kalau di manual itu rumusnya adalah P akhir min P awal per T fermentasi ditambah T downtime. Itu hasilnya adalah 0,02060 gram per liter jam. Kalau misalnya per hari, kalau misalnya pakai basis per hari itu 0,49440 gram per liter hari.
Ini. Nah, ini produktivitasnya. Sudah sama yang di menghitung manual tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus 2. Kasus 2 ini kita menggunakan metode rungga kota orde 4. Jadi, tabelnya itu lumayan banyak. Kita harus mencari K1-nya, K2-nya, K3 sampai nanti ke K4-nya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa saat T-nya 0 jam itu dia sesuai sama kondisi awal yang diketahui di soal. Terus saat T-nya 3 jam itu substratnya nurun dari 10 gram itu menjadi 7 gram per liternya. Si biomasanya itu naik dari 0,2 menjadi 1,6. Si produknya itu juga naik dari 0 menjadi 0,18. Nah, yang waktu 6 jam itu si substratnya udah mulai habis. Jadi sisa 0 gram saja. Si biomasanya itu adalah 5,11176 gram per liter. Produknya juga semakin meningkat yaitu 0,78. Nah, saat T-nya 9 jam itu saat T dan ya, saat T-nya 9 jam sama dan 12 jam itu si substrat sama biomasanya itu jumlahnya sama. Sama-sama 0 gram dan sama-sama 5,11176 gram per liter. Sedangkan produknya itu semakin meningkat seiring bertambahnya waktu. Ini kalau di Excel-nya seperti ini. Jadi ada waktunya, nanti ada substratnya, biomasanya, produknya, mu, RS, RP, KX1, KS1, KP1, sampai nanti ketemu KX4, KS4, dan KP4. Ini. Nah, saat waktu 4,7 jam itu, si substratnya sudah mulai habis terkonsumsi dan si biomasanya itu konstan di sepanjang waktu dari 4,7 sampai 12 jam. Seperti itu. Nah, oh ya, ini profil konsentrasinya yang kasus kedua. Jadi, di yang oren ini itu adalah si grafik substratnya. Jadi, yang awalnya substratnya itu dari tinggi, kemudian menurun, 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 menurun sampai waktu tertentu, yaitu yang kita tadi 4,7 jam itu substratnya sudah mulai habis. Nah, yang kuning ini adalah kurvanya biomasa yang awalnya tadi 0,2 itu lama-lama semakin meningkat, meningkat, meningkat dan akhirnya dia konstan. Nah, kalau misalnya yang eh, produknya yang awalnya 0 itu dia semakin meningkat, 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 meningkat dan nanti akhirnya meningkatnya sudah tidak terlalu signifikan lagi. Nah, selanjutnya itu kita mencari selanjutnya yang poin B itu adalah kita mencari kecepatan maksimal dari eh, pertumbuhan si produknya. Itu saat T itu 4,6 jam yaitu 0,43204 gram per liter jam. Jadi itu dia terjadi saat T-nya itu 4,6 jam. T-nya itu 4,6 jam yaitu ada di sini 0,43204 seperti itu. Selanjutnya kita ke soal terakhir. Soal terakhir ini eh bagian C yaitu menurunkan model kinetika. Jadi kita ketahui rumus dasar dari RP itu adalah alfa dikali Rx ditambah B dikali X. Terus rumus dasar Rx itu adalah mu dikali X. Nah, nanti si Rx-nya ini kita substitusikan ke dalam RP. Jadi si Rx yang di RP ini tuh kita ganti sama mu kali X seperti ini. Kalau udah kita keluarkan variabel X-nya, soalnya semuanya punya variabel X. Jadi hasil akhirnya itu adalah RP sama dengan alfa dikali mu ditambah beta dikali X. Nah, sekian dari presentasi penjelasan mm, penjelasan penyelesaian tugas dari saya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.